Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Damayanti dengan NIM 311119147. Saya dari kelas 2C Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis penyakit kulit dan cara pengobatannya. Penyakit kulit adalah kondisi saat lapisan luar tubuh mengalami masalah, baik iritasi ataupun meradang. Jenis penyakit kulit yang pertama yang akan dibahas yaitu jerawat atau akne. Jerawat atau akne adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum berlebih. Jerawat terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Hal tersebut menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada folikel rambut. Penyebab jerawat yang pertama yaitu produksi sebum berlebih, yang kedua bakteri jenis Propionibacterium acnes, yang ketiga faktor genetik atau keturunan, yang keempat folikel yang tersumbat, yang kelima hormon, keenam penggunaan kosmetik, ketujuh stres dan pola makan yang dapat memicu terjadinya jerawat. Obat jerawat secara topikal. Yang pertama yaitu yang mengandung benzoyl peroxide. Mekanisme dari obat ini yaitu bekerja dengan membunuh bakteri penyebab jerawat. Selain itu juga membantu menghilangkan minyak lebih dari kulit dan mengangkat sel kulit mati yang dapat menyumbat pori-pori. Dosis pada obat ini yaitu ada 2,5%, 4%, 5%, dan 10%. Merek dagangnya yaitu ada Benzolac, Benzail, Benzodion, dan Folibenza IQ. Cara penggunaannya, dioleskan pada jerawat 1-2 kali sehari. Efek samping dari obat ini yaitu kulit kering, kerak, kemerahan, terbakar, dan menyengat. Yang kedua yaitu ada asam salisilat. Obat yang mengandung asam salisilat, mekanismenya yaitu membantu kulit melepaskan sel-sel mati dengan lebih efektif sehingga tidak menumpuk di dalam pori-pori. Dosis untuk pengobatan jerawat ini yaitu 0,5% sampai 2%. Merek dagangnya Skintex, Diprosalic, Acnol, Feril Acne Gel. Cara penggunaannya yaitu dioleskan tipis-tipis pada jerawat 1-3 kali sehari. Untuk efek sampingnya yaitu iritasi, kering, kulit memerah, dan mengelupas. Yang kedua ada bisul atau furunkel. Benjolan merah pada kulit yang terasa sakit dan berisi nanah disebut juga bisul. Benjolan ini muncul akibat infeksi bakteri yang memicu inflamasi pada folikel rambut. Penyebab bisul yaitu bakteri Staphylococcus aureus. Berada pada kulit atau di dalam hidung manusia. Bakteri ini tak memicu infeksi, namun infeksi ini bisa terjadi ketika bakteri masuk ke folikel lewat luka gores atau gigitan serangga. Obat bisul secara topikal. Yang pertama ada gentamisin. Mekanisme dari gentamisin yaitu menghambat sintesis protein pada bakteri yang rentan. Kemampuannya dalam mengikat subunit ribosom 30S dan 50S secara irreversibel. Dosis dari gentamisin yaitu 0,1%. Merek dagangnya IK Gen Cream, Sagestam Salep, Genalten, dan Geramisin. Cara penggunaannya yaitu oleskan salep secara tipis-tipis pada benjolan sebanyak 3-4 kali sehari. Efek samping dari gentamisin yaitu iritasi, gatal-gatal, dan kemerahan. Yang kedua yaitu ada benzokain. Mekanisme dari benzokain yaitu mirip seperti obat bius lokal yang dapat meredam sinyal rasa sakit pada kulit. Dosis dari benzokain yaitu 7,5%, 10%, dan 20%. Merek dagangnya Mucocar. Cara penggunaannya dioleskan tipis-tipis pada daerah bisul. Efek samping dari obat ini yaitu iritasi, kemerahan, bintik-bintik merah. Yang ketiga ada kurap atau tinea. Kurap adalah penyakit kulit menular akibat infeksi jamur yang menyerang permukaan teratas kulit.
Ditandai dengan ruam merah pada kulit, biasanya ruam kurap membentuk pola seperti cincin, yang dikelilingi dengan pinggiran bersisik yang sedikit terangkat. Infeksi ini hanya menyerang pada area kulit tertentu, hingga akhirnya menyerang ke seluruh tubuh. Jenis-jenis penyakit kurap atau tinea. Yang pertama yaitu ada tinea corporis, yaitu munculnya pada leher, lengan, dan badan. Yang selanjutnya ada tinea pedis, terjadi pada kaki atau disebut juga dengan kutu air. Yang selanjutnya ada tinea manum, muncul pada telapak tangan. Tinea capitis, muncul pada kulit kepala. Tinea cruris, kurap pada selangkangan. Tinea unguium, muncul di kuku-kuku. Tinea facialis, muncul pada wajah. Penyebab dari kurap yaitu oleh jamur golongan dermatofita yang menyerang jaringan berkeratin, contohnya kulit. Jamur ini bersifat menghancurkan lapisan kulit terluar. 3 jenis jamur dermatofita yaitu Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton. Obat kurap yang digunakan secara topikal. Yang pertama yaitu ada miconazole. Mekanisme dari miconazole yaitu bekerja pada membran sel jamur. Obat ini akan menghambat biosintesis egosterol pada membran sel, sehingga terjadi kerusakan pada dinding sel jamur. Dosis obat miconazole yaitu 2%. Merek dagang dari miconazole, Daktarin, Altadis, Micoskin, Neocanesol. Cara penggunaannya yaitu dengan cara dioleskan tipis-tipis 2 kali sehari. Efek samping dari obat ini, biduran, kulit melepuh, hipopigmentasi, iritasi saluran pernapasan. Yang kedua yaitu ada ketoconazole. Mekanisme dari ketoconazole salep yaitu mencegah sintesis ergosterol serupa dengan kolesterol pada jamur, sehingga meningkatkan fluiditas membran dan mencegah pertumbuhan jamur. Dosis dari ketoconazole yaitu 1% dan 2%. Merek dagang dari ketoconazole salep yaitu ada Ketomed, Micoral, Nizoral. Cara penggunaannya yaitu dioleskan tipis-tipis pada area kurap sebanyak 1-2 kali sehari. Efek sampingnya yaitu gatal atau ruam ringan. Yang keempat ada eksim atau dermatitis. Menimbulkan rasa gatal berlebih yang dibarengi dengan kulit memerah, bersisik, serta pecah-pecah. Selain itu juga akan muncul gelembung-gelembung kecil yang mengandung air atau nanah. Penyebab dari eksim yaitu yang pertama, mengalami penurunan jumlah atau bentuk protein yang disebut flagrin di kulit. Yang kedua, memiliki alergi terhadap makanan, cuaca, atau benda-benda tertentu. Yang ketiga, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang keempat, faktor genetik, di mana salah satu orang tuanya memiliki riwayat penyakit eksim. Yang selanjutnya yaitu memiliki kulit yang cenderung kering, mudah berkeringat, dan kebiasaan menggaruk. Yang selanjutnya menggunakan sabun atau pembersih kulit yang mengandung kimia penyebab iritasi kulit. Yaitu yang terakhir, faktor cuaca yang terlalu kering atau terlalu dingin. Obat eksim secara topikal. Yang pertama yaitu ada Eukrisa. Mekanisme dari Eukrisa yaitu zat aktif Eukrisa yang disebut crisaborol yang mengandung atom boron. Atom boron crisaborol berperan penting dalam memfasilitasi penetrasi kulit dan bertindak sebagai penghambat enzim fosfodiesterase 4 atau PDE4 dengan mengikat ke pusat bimetal dari PDE4. Enzim PDE4 merupakan salah satu faktor yang berperan dalam regulasi radang. Crisaborol dapat secara efektif dan cepat kerja di permukaan, bahkan membentuk ke dalam kulit karena berat molekulnya yang rendah yaitu 251 Da dan sifat lipofilik yang dimilikinya. Meskipun diserap secara sistemik, crisaborol dengan cepat dimetabolisme dengan menjadi metabolit yang aktif, sehingga paparan sistemiknya minimal yang tentunya aman untuk digunakan. Dosis dari obat ini yaitu 2%. Merek dagangnya yaitu Eukrisa.
Cara penggunaannya dioleskan tipis-tipis 2 kali sehari, efek sampingnya nyeri pada daerah yang diaplikasi. Yang kelima ada penyakit kudis atau skabies. Penyebabnya yaitu oleh tungau Sarcoptes scabiei. Sarcoptes betina yang berada di lapisan kulit dan membuat terowongan ke dalam lapisan kulit. Di dalam terowongan inilah Sarcoptes betina bertelur. Dalam waktu singkat, telur tersebut menetas menjadi hipopi, yakni Sarcoptes muda. Akibat terowongan yang digali Sarcoptes betina dan hipopi yang memakan sel-sel di lapisan kulit itu, penderita mengalami rasa gatal. Obat kudis atau skabies secara topikal. Yang pertama ada permetrin salep. Mekanismenya yaitu menghancurkan sel parasit sehingga membunuh tungau dan kutu serta telurnya. Merek dagangnya yaitu Scabimid, Skacid atau Ascabs. Dosis yang dijual yaitu 5%. Cara penggunaannya dioleskan secara tipis ke seluruh tubuh dari leher hingga telapak kaki. 1 kali sehari pada malam hari selama 1-2 minggu. Agar tetap optimal, usahakan agar salep yang telah dioleskan tidak luntur dari permukaan kulit sampai lamanya 8 jam. Yang keenam ada penyakit psoriasis, yaitu sistem kekebalan tubuh berisi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T untuk mendeteksi dan melawat zat asing seperti virus atau bakteri. Akibat terjadi kesalahan, sel T justru menyerang sel sehat seolah sedang melawan luka atau infeksi. Serangan ini menyebabkan tubuh membuat sel-sel kulit baru lebih sering dari yang seharusnya. Akibatnya, terjadi tumpukan sel kulit ekstra di atas kulit. Karena alasan ini pula, psoriasis juga kerap termasuk penyakit autoimun. Kondisi ketika sel-sel kulit menumpuk dan menghasilkan bercak bersisik yang gatal dan kering. Penyebabnya yaitu stres, trauma, serta tingkat kalsium yang rendah. Psoriasis dapat menyerang semua bagian tubuh, tetapi paling sering muncul pada lutut, punggung, bagian bawah siku, atau kulit kepala. Obat psoriasis secara topikal, yaitu dengan menggunakan salep kortikosteroid. Mekanismenya yaitu komponen vaskular dari respon inflamasi, pengurangan pembentukan cairan inflamasi, dan eksudat seluler. Jenis steroid yang digunakan sebagai obat topikal psoriasis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hidrokortison dengan dosis 2,5%, betamethason 0,1%, kalsipotrin 0,005%, clobetasol 0,05%. Cara penggunaannya dioleskan tipis-tipis 1-2 kali sehari. Efek sampingnya yaitu hipopigmentasi, kulit gatal, kulit memerah. Yang terakhir ada penyakit kulit panu, yaitu infeksi jamur yang mengganggu pigmen kulit sehingga timbul bercak dengan warna yang lebih terang atau lebih gelap pada kulit. Penyebabnya yaitu jamur jenis Massesia furfur atau Pityrosporum oval. Kulit manusia pada normalnya memiliki sejumlah jamur. Namun ketika jamur itu tumbuh dan berkembang secara berlebihan, hal itu yang menyebabkan panu muncul. Dapat menyebabkan penyebaran jamur, penyebab panu meningkat dan membuat panu semakin banyak menular. Jarang atau kurang bersih saat mandi, jarang ganti baju, memakai produk kulit yang mengandung minyak. Obat panu secara topikal, yang pertama ada clotrimazole. Mekanismenya yaitu menghambat pertumbuhan jamur penyebab infeksi. Dosisnya 1%. Merek dagang dari clotrimazole adalah Demivar, Pungiderm, dan Canesten. Cara penggunaannya yaitu dioleskan tipis-tipis 2-3 kali sehari. Efek sampingnya kulit memerah, mengelupas, iritasi, dan gatal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.